Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa TV One yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pecinta Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan sehat walafiat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur tentunya tiada henti-henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita senantiasa terus beraktivitas dalam menggapai dan meraih daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada keinginan kita kecuali kita selalu ada di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah ke pangkuan junjungan Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in atba'ut tabi'in, juga kita selaku umat beliau. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa TV One yang budiman, yang dirahmati Allah, para pecinta tayangan atau acara Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini. Sekarang kita banyak melihat daripada fenomena orang-orang atau di umat di akhir zaman ini senantiasa banyak sekali yang berani meninggalkan daripada sholat 5 waktu. Mereka kadang-kadang tidak peduli dengan kewajiban sholat 5 waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meninggalkan sholat 5 waktu merasa biasa saja, merasa tidak ada beban di sisi Allah, merasa tidak ada apa-apa di sisi Allah. Padahal Masya Allah, sholat 5 waktu adalah sholat yang memang paling sangat dianjurkan. Kenapa? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam satu hadis, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Amalan yang pertama yang akan dihisab kelak di yaumil qiyamah atau di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal sholat manusia. Ketika baik sholatnya, maka niscaya akan baik semua amalnya. Ketika buruk sholatnya, maka niscaya buruk pula amal-amal daripada apa yang ia kerjakan selama hidup di dunia. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sholat ini adalah suatu wadah amal ketika seseorang bersedekah. Ketika kita pergi, melakukan suatu amal kebaikan. Kita bersedekah jutaan setiap hari. Kita santuni fakir miskin. Kita santuni anak yatim. Kita melakukan kebaikan-kebaikan, menebar manfaat di masyarakat. Tapi ketika manusia tersebut tidak sholat, maka amal tersebut tidak ada wadah. Sehingga itu menjadi ladang amal sosial di mata masyarakat saja. Sementara di sisi Allah, wallahu a'lam. Kenapa? Sebab karena dia tidak melaksanakan daripada ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi jantung utama diterima dan tidaknya amal-amal manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti agar kita di dalam setiap keadaan apapun, sesibuk apapun, untuk terus menjaga sholat 5 waktu. Bahkan sholat ini bisa menjadi daripada penolong seorang hamba ketika dia dalam keadaan kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bisobri wassalah. Memohon pertolonganlah kalian dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Memohon pertolonganlah kalian dengan sabar dan sholat. Ketika kita ditimpa musibah, ketika kita diuji dengan berbagai macam ujian, ketika kita banyak permasalahan di dalam kehidupan, baik permasalahan di rumah tangga, baik permasalahan di kantor, baik permasalahan di tempat kita berdagang, baik permasalahan dimanapun
kita berada. Kita hanya disuruh sabar dan sholat. Sabar, sholat, Allah akan bereskan daripada urusan-urusan kita. Tapi pada kenyataannya manusia sudah banyak lalai dan banyak sekali dengan berani terang-terangan meninggalkan sholat 5 waktu. Masya Allah, tabarakallah. Baginda Nabi SAW bersabda di dalam satu hadis, yang ini hadis merupakan daripada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang-orang yang berani meninggalkan sholat 5 waktu. Kata Rasulullah SAW, man nahawana, barang siapa yang menanti-nanti sholat, mengulur-ngulur sholat saja, apalagi tidak sholat. Bisolati, sholat, aqabahullahu ta'ala, maka Allah akan mengancam kepada orang-orang yang senantiasa mengenteng-enteng sholat 5 waktu ini dengan 15 ancaman. Allah Subhanahu wa taala akan mengancam 15 ancaman kepada orang yang berani dengan terang-terangan tanpa udzur meninggalkan sholat 5 waktu yang sudah menjadi kewajiban kita. Apa yang pertama? Yang pertama, Allah mengangkat daripada keberkahan umurnya, usianya, dan urusan-urusannya. Rasulullah SAW bersabda yang merupakan ancaman bagi orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat tanpa udzur. Man nahawana bisolati, barang siapa yang mengenteng-enteng sholat, orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur, aqabahullahu ta'ala, Allah akan mengancam kepada mereka, Allah akan mengajab kepada mereka 15 ancaman daripada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lima belas ancaman bagi orang-orang yang berani meninggalkan sholat tanpa udzur. 6 akan diberikan ketika mereka masih hidup di alam dunia. 3 diberikan ketika manusia itu meninggal dunia. 3 diberikan ketika manusia itu masuk ke dalam alam kuburnya. Dan 3 lagi diberikan atau disuguhkan ketika dibangkitkan dari alam barzah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa yang pertama? Orang yang senantiasa meninggalkan sholat 5 waktu tanpa udzur, ancaman yang pertama adalah akan diangkat, dicabut keberkahan umurnya, usianya. Dia tidak akan ada mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah tidak ada keberkahan di sisi Allah di dalam setiap urusannya, di dalam rumah tangganya, di dalam bisnisnya, maka orang tersebut akan merasa rezekinya akan selalu merasa kurang. Rumah tangganya tidak harmonis, pekerjaannya tidak menjadikan daripada kebahagiaan. Kenapa? Sebab karena setiap daripada urusan-urusannya tidak ada keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah dicabut keberkahan di dalam kehidupannya, maka niscaya seseorang itu akan merasa dirinya terus merasa kekurangan atas rezekinya, kekurangan atas penghasilannya. Walaupun sebanyak apapun penghasilannya, sebanyak apapun rezeki yang ia dapati, itu tidak akan ada keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang kedua, hukuman orang yang senantiasa meninggalkan sholat 5 waktu tanpa udzur adalah akan dihapus daripada wajah keislamannya. Tidak ada cahaya keimanan di dalam wajah orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat. Kita perhatikan, ketika kita memandang wajah-wajah orang yang istiqamah di dalam ibadah kepada Allah, istiqamah di dalam menjaga sholat 5 waktu, wajahnya bercahaya, wajahnya senantiasa berbinar-binar, wajahnya enak dipandang mata. Beda dengan orang yang kita tahu bahwa orang tersebut tidak pernah melaksanakan daripada 1 kali pun ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah pun 1 kali mukanya terguyur air wudhu. Wajahnya terhapus daripada wajah keimanan. Wajahnya tidak ada wajah keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala wajah keimanan ketika di dunia
menandakan bahwa ia sudah maaf akan menjadi celaka kelak di alam barzah dan alam nerakanya, alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang senantiasa meninggalkan sholat 5 waktu yang wajib tanpa udzur, hukumannya adalah ia bukan daripada golongan orang yang mendapatkan doa orang-orang yang soleh. Ketika orang-orang yang soleh berdoa di tengah malam, ketika orang-orang soleh berdoa ketika sholat Jumat, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, ya Allah ampunkan orang mukmin seluruhnya, orang mukminat seluruhnya, orang muslim laki-laki seluruhnya, muslim perempuan seluruhnya di seluruh dunia ini. Didoakan dengan doa orang-orang yang soleh. Tapi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tanpa udzur, ia tidak termasuk golongan orang-orang yang didoakan oleh orang-orang yang soleh tersebut. Merugi sekali ketika orang yang berdoa adalah orang-orang yang soleh, sementara kita tidak termasuk golongan orang yang didoakan. Sungguh-sungguh amat sangat merugi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang keempat, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat 5 waktu tanpa udzur adalah tentunya setiap amal-amal kebaikannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang saya terangkan di awal tadi, awalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salatuh. Amalan-amalan yang akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum amal-amal lain dihisab adalah amal salat kita. Ketika baik salat kita, maka akan baik pula amal-amal yang lain. Ketika buruk salat kita, tentu akan menjadi buruk semua amal-amal yang kita lakukan atau yang kita perbuat. Apapun yang kita lakukan, sedekah kita, berbuat kebaikan kita, bangunkan suatu sarana ibadah, kalau kita tidak sholat, maka itu tidak ada atau tidak akan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita melaksanakan ibadah sholat, jangankan kebaikan yang besar, satu kebaikan kecil pun, misalnya kita berjalan di satu jalan, kita menemui ada duri di jalan tersebut dan kita buang, maka itu menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita berjalan, kita di jalan bertemu dengan saudara kita, lalu kita lemparkan senyum yang baik, maka itu adalah ibadah yang menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senyummu kepada saudaramu adalah ibadah. Jadi orang yang meninggalkan sholat, setiap amal-amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu adalah doanya tidak terangkat ke langit. Ketika sudah doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, apa daya kita manusia? Sementara kita butuh daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rizki Allah yang berikan. Keselamatan Allah yang berikan. Apapun yang kita butuhkan, Allah lah yang maha memberikan. Ketika doa kita tidak terangkat ke langit, tidak terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana nasib kita? Naudzubillah summa naudzubillah. Berdoa seperti apapun, sehebat apapun manusia, ketika dia berdoa tapi dia tinggalkan sholat, maka doa tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan diterima, terangkat pun tidak. Bahkan di dalam satu keterangan hanya sejengkal dari atas kepalanya. Doa orang-orang yang meninggalkan sholat tanpa sengaja, dengan sengaja tanpa udzur adalah doa-doa yang sia-sia. Mengapa kita selalu diajarkan agar tetap terus memohon didoakan kepada para alim ulama? Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Sehingga doa-doanya lebih mustajab dibanding kita. Yang keenam, hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur. Hukuman bagi orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat adalah akan senantiasa banyak dibenci orang banyak. Tidak banyak orang yang menyukainya. Mukanya angker, takut. Kenapa?
karena tidak ada muka-muka keislaman di dalam wajah atau raut wajahnya. Dihapuskan oleh Allah wajah-wajah keimanan. Dihapuskan oleh Allah wajah-wajah kebaikan. Sehingga orang yang mendekat pun akan merasa takut, merasa tidak enak hati, tidak nyaman dan lain sebagainya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itu hukuman ketika masih hidup di alam dunia. Yang pertama adalah kita senantiasa, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tanpa uzur itu dihukum tidak ada keberkahan dalam umurnya, di dalam kehidupannya, di dalam usahanya, di dalam semua aspek kehidupannya. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tanpa uzur, ia tidak akan pernah diangkat doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan daripada wajah keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh orang banyak. Sementara azab ketika sakaratul maut, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu ini akan diazab seberat-beratnya. Dia akan meninggal dalam keadaan hina. Dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan tidak membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membedakan kita orang iman dengan orang yang kafir adalah sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur itu ketika meninggal dunianya akan diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan dia tidak membawa daripada iman dan Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan diberikan rasa lapar selapar-laparnya. Ketika sakaratul maut datang, bagi orang-orang yang senantiasa meninggalkan daripada sholat 5 waktu tanpa udzur, ia akan diberikan rasa lapar selapar-laparnya. Dan andai kata seluruh makanan di dunia ini dikumpulkan, ia makan, maka tidak akan mampu mengenyangkan rasa lapar tersebut. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang ketiga, hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu yang wajib tanpa udzur adalah ketika meninggal dunianya akan diberikan rasa haus sehaus-hausnya. Tadi rasa lapar selapar-laparnya, sekarang rasa haus sehaus-hausnya. Bahkan seandainya satu lautan ini diminumkan kepadanya, maka niscaya tidak akan mampu menghapuskan daripada rasa haus atau dahaga orang yang sakaratul maut tersebut karena sebab meninggalkan sholat 5 waktu tanpa udzur. Pemirsa yang budiman, para pecinta Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Hukuman ketika dibangkitkan dari hukuman ketika berada di alam kubur, alam barzah. Yang pertama adalah ketika seorang masuk ke alam kuburnya, dia tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu, maka ketika seseorang itu masuk ke alam kubur, maka alam kubur itu menyempit sesempit-sempitnya. Digencetlah jasad orang tersebut sampai tulang benulangnya berantakan oleh bumi. Dihukum seberat-beratnya oleh bumi. Masya Allah, tabarakallah. Dahsyatnya hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, setelah dihukum oleh bumi, digencet sekencang-kencangnya oleh bumi, apa yang terjadi? Orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur didatangkan, dibuka jendela-jendela kubur daripada pintu-pintu jendela-jendela nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan didatangkan api-api neraka kepada manusia tersebut di alam barzahnya sehingga dia dibakar oleh api-api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah digencet sekencang-kencangnya oleh bumi, sudah dibakar oleh api neraka. Yang ketiga, Allah akan kirimkan kepadanya daripada hukuman yang ketiga di alam barzah, yaitu ular-ular yang berbisa sehingga menyiksanya, yang dinamakan di dalam satu riwayat ular Suja'ul Aqra. Ular Suja'ul Aqra adalah ular yang berkepala 7 yang akan datang menyiksa orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat tanpa udzur di alam kubur. Menurut satu riwayat, panjang satu kukunya adalah perjalanan 1 hari 1 malam. Dia akan terus menyiksa manusia sampai kiamat. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika hidup di alam dunia. Dan 3 hukuman lagi ketika dibangkitkan dari alam barzah,
Ketika kiamat terjadi, tentunya dibangkitkan dalam keadaan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan dalam keadaan hina di sisi Allah. Allah tidak mau memandang kepadanya. Yang kedua, dibangkitkan dalam keadaan tentunya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah murka, mau kemana kita? Apa, siapa yang akan kita cari? Sementara semua alam milik Allah. Ketika yang mempunyai alam tersebut murka, benci kepada kita, maka tidak ada satu kesempatan kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang ketiga, hukuman yang terakhir adalah Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka tanpa hisab. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah menjaga daripada kewajiban kita menjalankan sholat 5 waktu. Yang laki-laki kita sholat berjamaah di masjid di awal waktu. Yang perempuan sebaik-baiknya sholat adalah di rumah dalam keadaan tertutup. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat baik di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.